Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan. Ketika Tang Wulin keluar dari ruang tempa, wajahnya dilukis dengan gembira. Itu bukan karena pengakuan dari kedua master, juga bukan karena dia telah naik menjadi pandai besi peringkat 2. Sebaliknya, dia merasa gembira dengan jumlah 10.000 koin federasi yang dia terima dari komponen heavy silver yang dia palsukan. Seseorang benar-benar dapat menghasilkan banyak uang dari menempa logam langka. Chen Yue telah memberitahunya, sebelum keluar, untuk melapor kembali ke Asosiasi Pandai Besi dalam waktu 2 hari untuk menerima lencana pandai besi, dan mulai menerima pekerjaan dari asosiasi. Mang Tian, telepon kenalan lamanya akhirnya berhasil. Suara Mang Tian sama acuh tak acuh seperti terakhir kali mereka berbicara. Di mana Anda menemukan harta karun seperti itu? Chen Yue berbicara ke perangkatnya dengan tidak sabar. Mang Tian menjawab dengan jelas, apa yang kamu bicarakan? Menurut Anda, siapa lagi yang saya maksud? Murid tingkat 2 Anda yang berusia 9 tahun. Yang lebih mengejutkan, dia baru saja memalsukan komponen langsung dengan heavy silver. Dengan usianya yang masih muda, dia pasti bisa menguasai Thousand Refinements dalam beberapa tahun pelatihan yang serius. Dengan itu, dia akan lebih baik dalam perjalanan menuju Grandmaster Blacksmith. Bagaimana Anda melatih anak ini? Petik 2. Hei, bisakah kamu mengatakan sesuatu? Chen Yue tidak senang dengan kurangnya tanggapan yang dia dapatkan dari Mang Tian. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Anak itu lahir dengan kekuatan ilahi bawaan dan dia memiliki karakter yang rajin. Itu saja, Mang Tian masih berbicara dengan jelas. Chen Yue membentak kembali penjelasan Mang Tian. Apakah niat Anda untuk menunjukkan kemampuan anak ini kepada saya ketika Anda merekomendasikannya ke sini? Iya, Mang Tian mengakui niat sebenarnya. Bicaralah, apa syarat Anda untuk memberikan anak itu kepada saya? Karena Anda akan berada di kota Glorybound yang sepi hampir sepanjang waktu, apakah Anda bahkan punya waktu untuk membimbing murid Anda? Dia akan lebih baik jika kamu membiarkan dia ikut denganku. Saya akan membimbingnya dengan hati-hati jika Anda mempercayai saya. Petik 2. Saya menutup telepon. Dududu. Bajingan, Chen Yue hampir menjatuhkan komunikator jiwanya karena marah. Guru, apakah Anda mencari saya? Pada saat itu, seorang anak muda berusia 20-an masuk ke kamar Chen Yue. Kamu berada di peringkat blacksmith berapa? Sudah berapa tahun Anda berada di bawah saya? Tidak bisakah kamu menyelesaikan Thousand Refinements? Anak muda itu, sementara dalam keadaan kehilangan, sayangnya menjadi target dari semua kemarahan Chen Yue. Tuannya ini biasanya dikenal karena temperamennya yang baik. Tang Wulin, bagaimanapun, tidak mengerti dampak kemampuannya yang luar biasa terhadap orang lain, dan dia sedang dalam perjalanan kembali ke akademi. Ambil. Tang Wulin menyerahkan kantong penuh 10.000 koin federasi kepada Xie Xie, yang disandarkan di tempat tidurnya. Memar dari pukulan Tang Wulin belum juga hilang. Xie Xie menatapnya dengan dingin, apakah kamu mencoba melarikan diri dari pertandingan? Tang Wulin menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Saya tidak bisa membayar sebelumnya karena saya tidak punya koin. Karena saya merusak sebagian besar properti, saya rasa Anda tidak harus membayar semuanya. Ini 10.000 koin federasi. Saya akan mengembalikan 10.000 koin federasi lainnya jika saya memilikinya. Saya adalah pria yang pandai bicara, dan karena saya telah menerima tawaran Anda, saya akan berada di sana besok sepulang sekolah. Anda dapat mengatur lokasinya. Petik 2. Tang Wulin meninggalkan banyak koin di sebelah Xie Xie dan menuju tempat tidurnya setelah menyatakan niatnya. Zhou Zhangqi dan Yun Xiao bertukar pandang saat mereka mengamati pertukaran dari ranjang atas. Sejak kekalahannya melawan Tang Wulin dalam kontes makan roti kukus, sikap Zhou Zhangqi terhadap Tang Wulin telah berubah. Yun Xiao, di sisi lain, ingin tahu bagaimana Tang Wulin berhasil menghasilkan 10.000 koin federasi. Tampaknya mustahil baginya untuk mendapatkan jumlah sebesar itu dalam kurun waktu sesingkat ini. Tang Wulin memasuki keadaan meditasi dengan mudah setelah pindah ke postur bersila di tempat tidurnya. Faktanya, hari ini adalah pertama kalinya dia menggunakan jiwa bela dirinya dalam pertempuran. Dia tidak memiliki pengalaman dalam masalah ini dan ini bahkan pertempuran pertama yang dia alami.
Tang Wulin merasa Xie adalah orang yang tangguh. Jika dia tidak menggunakan keterampilan jiwa Blue Silver Grace-nya, keterampilannya sendiri tidak akan memiliki peluang untuk menahan Xie. Dari pertarungan sebelumnya hari ini, dia mendapatkan beberapa pemahaman tentang jiwa bela dirinya juga. Dia mengingat nasihat yang diberikan gurunya, dan setuju bahwa dia benar-benar perlu meningkatkan kontrolnya atas Blue Silver Grace-nya. Xie, bagaimanapun, hanya berbaring di tempat tidurnya. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran pertandingan sebelumnya hari ini juga, khususnya pada ketidakmampuannya untuk memotong rumput dengan belati naga cahaya miliknya. Apakah jiwa bela diri Tang Wulin benar-benar hanya rumput Blue Silver? Apakah saya meremehkan kemampuan jiwa bela diri sampah Tang Wulin? Petik 2. Saya akan menunjukkan kepadanya warna asli saya di pertandingan besok. Aku akan membuatnya membayar pukulan itu. Saat dia memikirkan ini, Xie menyentuh pipinya yang bengkak, menyalakan kembali amarah hatinya. Fajar, Tang Wulin bangun segera setelah sinar matahari pertama menerobos ke arahnya melalui jendela. Semalam meditasi memang membantu memulihkan sebagian kekuatan jiwanya. Begitu dia memasuki peringkat 10, dia merasakan perbedaan waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali energinya. Pada saat yang sama, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan jiwa untuk maju ke tahap berikutnya. Ini mengharuskannya menggunakan lebih banyak waktu untuk mengumpulkan jumlahnya. Saat dia turun dari tempat tidurnya, tatapannya tanpa sengaja tertuju pada penghuni di ranjang bawah dari tempat tidur lain di seberang ruangan. Xie, yang sepertinya sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Kedua pasang mata terkunci beberapa saat. Tatapan Xie sangat dingin, sedangkan Tang Wulin terlihat acuh tak acuh. Tak lama setelah itu, Tang Wulin mengalihkan pandangannya dan menuju kamar mandi. Menurut pendapatnya, Xie hanyalah anak kota kaya lainnya. Dia memberikan gambaran tentang sifat memerintah, ketegasan, dan penghinaan. Tang Wulin lebih suka berteman dengan Zhou Zhangqi daripada anak kota yang kaya. Setelah selesai mandi pagi, tidak ada lagi yang bisa menghentikannya dari aktivitas terpenting, waktu makan. Namun, Tang Wulin tidak menyadari bahwa tantangan sebelumnya dalam makan roti kukus telah membuatnya mendapat julukan ember beras, meskipun dia bahkan belum memulai perjalanannya di akademi. Saat matahari terbit, upacara pembukaan dimulai. Upacara pembukaan di alun-alun besar Isi Academy. Hanya selama upacara inilah kedua kelompok siswa dari Akademi Lanjutan dan Akademi Menengah bertemu. Menjadi salah satu siswa tertinggi di sana, Tang Wulin diposisikan di belakang. Ini memberinya banyak kesempatan untuk mengamati seluruh alun-alun, serta semua siswa di akademi. Selamat siang siswa, sekarang kita akan memulai upacara pembukaan tahunan Akademi Isi. Presiden Akademi Isi telah diundang ke upacara tersebut dan dia akan segera memberikan pidato. Petik 2. Presiden Akademi Isi adalah seorang senior yang tampaknya berusia sekitar 60 tahun. Dia memiliki tubuh sedang dan tidak terlihat luar biasa. Dia memberikan suasana kutu buku dengan kepalanya penuh dengan rambut putih dan sepasang kacamata. Selamat datang di Akademi, siswa. Setiap tahun saat ini, saya merasa sedikit sedih bahwa siswa dari divisi menengah dan lanjutan telah lulus dan meninggalkan kami. Namun, beberapa siswa menengah akan memasuki akademi lanjutan selain siswa baru kami. Petik 2. Menurut saya, akademi seperti darah masyarakat. Itu menerima individu ke akademi dan kemudian mengirimkan mereka ke masyarakat. Dalam waktu dekat, saya harap kalian semua bisa. Petik 2. Presiden sangat fasih dalam pidatonya. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki naskah untuk dibaca. Dia berbicara dengan sangat baik selama 1 jam penuh sebelum mengakhiri pidatonya. Puncak dari upacara pembukaan berlangsung tepat setelah pidato presiden, tugas kelas. Tang Wulin akhirnya memahami implikasi kata-kata Long Hengsu terhadap Xie, Yun Xiao, dan Zhou Zhangqi sehari sebelumnya, ketika mereka dikirim ke kelas 5. Ada total 5 kelas, dan siswa dengan kemampuan lebih ditempatkan di depan. Bisa dikatakan, kelas 5 diposisikan tepat di belakang. Tang Wulin, Zhou Zhangqi, Xie, Yun Xiao. Seperti yang diharapkan, keempat nama itu akhirnya dipanggil ketika penyiar tiba di daftar untuk kelas 5. Ada 20 siswa di kelas 5, dan itu adalah kelas terkecil dari semuanya. Masing-masing dan setiap dari mereka memiliki ekspresi lesu.
Guru kelas, harap arahkan siswa Anda ke kelas mereka dan bantu mereka membiasakan diri di dalam akademi. 5 guru muncul di depan kerumunan saat pengumuman berakhir. Salah satu dari 5 guru itu menuju ke arah kelas 5. Guru ini tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ketika siswa kelas 5 menoleh untuk melihatnya, mereka semua tercengang. Guru ini terlalu tampan. Meskipun Tang Wulin dan Xie Xie memiliki penampilan yang luar biasa, mereka hanyalah anak-anak. Jadi, ada kemungkinan bahwa mereka mungkin berubah pada saat pematangan. Guru ini, bagaimanapun, berdiri di ketinggian yang mengejutkan lebih dari 1,9 meter bersama dengan sepasang tangan kurus dan pinggang yang tipis. Celana panjang putih menonjolkan kakinya yang panjang. Meskipun dia terlihat kurus, kombinasi dari itu bersama dengan matanya yang bersinar terang, hidung yang tegap, dan bibir tipis memberikan gambaran tentang tinggi dan kecerdasan. Masa rambut disapu ke belakang kepalanya. Arus angin acak menghantam rambut biru danau dan mengistirahatkannya di garis pinggangnya, menegaskan panjang rambutnya. Pupil matanya berwarna hijau berasap dan warnanya serasi dengan rambut birunya, memberikan temperamen yang aneh. Wajahnya tanpa ekspresi, tatapannya sedingin es. Salah satu siswi di kelas 5 menghembuskan napas pelan, gurunya sangat tampan. Tanpa sepengetahuan gadis itu, dia telah menyuarakan pemikiran semua siswa. Xie Xie mengernyitkan bibir mendengar komentar itu, meskipun ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian. Ikutlah bersamaku, guru muda ini berbicara dengan sederhana. Meskipun kata-katanya sederhana, itu meninggalkan rasa dingin di antara para siswa, tepat di dalam hati mereka. Perasaan ini, Yun Xiao berbisik pelan, guru itu tampak kuat. Dia sepertinya memang seseorang yang kuat. Penampilannya di alun-alun telah membuat orang lain membeku dengan efek yang begitu besar. Ini tidak akan mungkin jika dia adalah orang biasa. Ruang kelas untuk kelas 5 terletak di lantai dasar, diposisikan di area paling dalam dari gedung dan membutuhkan lebih banyak berjalan kaki untuk mencapainya. Ada 30 set meja dan kursi di ruang kelas. Platform pengajaran diposisikan di depan kelas. Ambil kursimu, kata guru muda itu dengan dingin. Setiap kali dia berbicara, selalu ada perasaan dingin. Tang Wulin memilih meja di samping setelah banyak pertimbangan. Tingginya akan menghalangi pandangan orang lain jika dia duduk di tengah barisan saat ini, jadi dia memilih satu di samping. Ini memungkinkan dia untuk bisa duduk di dekat depan dan tidak menghalangi teman sekelasnya. Tidak ada hubungannya dengan apa yang ada dalam pikiran Xie Xie, dia hanya memilih tempat duduk di sebelah Tang Wulin. Secara bersamaan, Yun Xiao dan Zhou Zhangqi duduk di kursi sebelum dan sesudahnya. Jadi, keempat teman sekamar itu kembali bersama. Guru muda itu berjalan ke peron setelah memasuki ruang kelas. Saat dia berbalik dan mengamati wajah para siswa di hadapannya, obrolan berhenti dan kelas kembali diam. Namaku Wu Zhangkong, guru muda itu memperkenalkan dirinya dengan jelas. Selama 6 tahun ke depan, kalian semua akan berada di bawah pengawasanku. Saya ingin menekankan satu hal, Anda boleh mengabaikan apapun yang dikatakan Direktur Long Hengsu pada upacara tersebut. Bahkan jika Anda adalah sekelompok sampah, saya akan melatih Anda menjadi siswa terkuat dalam kelompok Anda. Itu kecuali jika Anda memilih untuk keluar, jika tidak, itu akan menjadi tujuan Anda selama 6 tahun ke depan. Petik 2. Sementara kata-katanya penuh arogansi, Wu Zhangkong berbicara dengan nada polos dan masih menarik perhatian semua siswa di dalam kelas. Anda harus memperkenalkan diri Anda, nama Anda, jiwa bela diri, peringkat kekuatan jiwa, dan aspirasi Anda. Ceritakan semuanya. Anda bisa mulai. Petik 2. Jelas dan sederhana, tidak berlebihan. Area yang diduduki Tang Wulin dan teman sekamarnya kebetulan berada di baris paling samping ruangan dan Wu Zhangkong kebetulan sedang menunjuk ke arah mereka. Maka, Yun Xiao memecahkan kebekuan dan memulai perkenalannya. Halo semuanya, namaku Yun Xiao. Jiwa bela diri saya adalah astrolab, dan kekuatan jiwa saya berada di peringkat 12. Tujuan saya adalah menjadi Master Spirit Pertempuran Bantu Intelijen. Tentu saja, karena Yun Xiao diberi julukan Master Min, karena pikirannya yang cepat, itu pantas untuk menjadi aspirasinya. Dia memulai dan mengakhiri perkenalannya dengan cara yang bermartabat, meskipun ada sedikit getaran dalam suaranya.
Tang Wulin di baris berikutnya, jadi dia berdiri. Tatapan Wu Zhangkong tertuju padanya. Saat itulah dia memahami getaran dalam suara Yun Xiao. Tatapannya tajam, sampai-sampai seolah menembus esensi seseorang. Tang Wulin, jiwa bela diri adalah rumput Blue Silver, kekuatan jiwa adalah peringkat 11. Aspirasi saya adalah... Dia berhenti ketika dia memperkenalkan aspirasinya. Saya belum punya. Itu adalah jiwa sampah, tidak heran kamu tidak memiliki aspirasi. Sebuah komentar keluar dari masa siswa yang duduk di dalam kelas. Sepotong kapur terbang tepat ke mulut siswa tersebut, seperti peluru kendali yang diarahkan ke sasarannya. Aduh, kapur tersebut memiliki kekuatan spiral saat masuk ke tenggorokan siswa. Dia mulai muntah segera. Wu Zhangkong berbicara dengan kejam, tidak ada jiwa bela diri sampah di dunia ini. Melainkan, hanya ada orang sampah. Pertimbangkan moral Anda sendiri terlebih dahulu sebelum menyebut orang lain sampah. Jika Anda sendiri bukan bagian dari sampah, apakah Anda akan mendarat di kelas 5? Petik 2. Suara Wu Zhangkong yang sedingin es dan kuat menyebabkan seluruh kelas terdiam dalam ketakutan. Memproses. Saya Zhou Zhangqi. Jiwa bela diri saya adalah Titan AP, kekuatan jiwa di peringkat 11. Tujuan saya adalah menjadi master jiwa pertempuran sistem kekuatan. Petik 2. Terima kasih, jiwa bela diri adalah belati naga ringan, kekuatan jiwa di peringkat 18. Sistem Agility Battle Soul Master. Petik 2. Ketika kata-kata peringkat 18 keluar, seluruh kelas langsung terkejut. Seorang anak berusia 9 tahun dengan kekuatan jiwa peringkat 18. Ini benar-benar jenius. Selain itu, dia sebenarnya adalah master jiwa pertempuran. Setelah 2 peringkat kekuatan jiwa, dia akan menjadi Grandmaster jiwa. Siapapun yang mampu menjadi jiwa Grandmaster sebelum berusia 12 tahun memenuhi syarat untuk disebut jenius. Pada akhirnya, sorotan kelas adalah peringkat kekuatan jiwa Xie Xie. Faktanya, kekuatan jiwa peringkat 12 Yun Xiao dianggap cukup tinggi karena mayoritas siswa masuk dengan kekuatan jiwa peringkat 11. Adapun jiwa bela diri mereka, ada segala macam keanehan yang fantastis, tetapi tidak satu pun dari mereka yang sangat kuat. Tentu saja, rumput Blue Silver Tang Wulin masih yang terburuk dari semuanya. Fakta ini secara praktis telah ditetapkan di atas batu. Mulai besok, kelas secara resmi akan dimulai. Gaya mengajar saya sedikit berbeda dari guru lain, jadi jika Anda takut sakit, lelah, atau pegal, cepat pindah sekolah atau pikirkan cara untuk pindah kelas. Mereka yang tinggal harus mempersiapkan diri secara mental. Itu saja, kelas dibubarkan. Petik 2. Setelah sosok tinggi Wu Zhangkong keluar dari kelas dengan sepasang kakinya yang panjang, ruang kelas meledak dengan obrolan. Hampir semua dari mereka membicarakan guru yang dingin namun tampan ini. Ayo pergi, kamu masih harus memenuhi janjimu. Xie Xie memandang ke arah Tang Wulin saat dia berbicara. Meski hari masih pagi, kelas mereka sudah berakhir. Kelas tidak akan secara resmi dimulai untuk mereka sampai hari berikutnya. Baik, Tang Wulin berdiri dan memimpin jalan keluar. Begitu Tang Wulin berjalan melewati pintu, dia menemukan bahwa seluruh lantai dipenuhi oleh kakak kelas yang berisik. Apa yang mereka lakukan? Tang Wulin, tepat pada saat itu, suara yang akrab memanggil. Tang Wulin menoleh ke arah suara itu, tetapi pemiliknya yang elegan sudah tiba di depannya. Itu adalah kakak perempuan dari akademi tingkat lanjut yang menyambutnya kemarin, Liu Yuxin. Kakak senior, Tang Wulin mengungkapkan senyuman. Dia memiliki kesan yang sangat baik padanya. Wulin, kamu di kelas 5? Petik 2. Tang Wulin mengangguk. Jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grass. Ini adalah jiwa bela diri sampah. Tentu saja saya hanya bisa masuk kelas 5. Petik 2. Liu Yuxin buru-buru berkata, tidak. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Maksudku, guru Wu Zhangkong adalah guru kelasmu kan? Petik 2. Tang Wulin menjawab, benar. Mata indah Liu Yuxin langsung menjadi cerah. Wulin, kakak perempuan punya masalah yang perlu aku ganggu. Tang Wulin tercengang tetapi masih berkata, baik. Liu Yuxin meletakkan sebuah barang di tangannya dan dengan tenang berkata, ketika kamu ada kelas di masa depan, bantu aku mengambil beberapa foto pangeran tampan yang sombong dan dingin. Oh, itu gurumu, Wu Zhangkong. Petik 2.
Pangeran tampan yang sangat sombong? Tang Wulin bertanya padanya, bingung. Wajah cantik Liu Yuxin memerah. Kalian tidak akan tahu ini, tapi Wu Zhangkong adalah wanita pembunuh nomor 1 di akademi kami. Dengan sikap dinginnya, terlepas dari apakah itu guru perempuan muda atau murid perempuan, kita semua menganggapnya menawan. Dia adalah seorang guru di akademi lanjutan sebelumnya, tetapi untuk beberapa alasan dia dikirim ke akademi menengah. Apalagi, dia sebenarnya ditugaskan ke kelas Anda. Kami semua merasa bahwa ini adalah ketidakadilan terhadapnya. Namun, akademi telah memutuskannya, jadi tidak ada yang bisa dilakukan tentang itu, bahkan jika kita semua merindukannya. Bantu kami mengambil beberapa fotonya dan kakak perempuan senior ini pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Petik 2. Tang Wulin berdiri di sana dengan bodoh. Dia tidak menyangka Liu Yuxin akan memintanya melakukan hal semacam ini. Kakak senior, bukankah ini tidak bagus? Liu Yuxin terkikik. Jangan khawatir tentang itu. Tidak apa-apa, jika kakak perempuan membocorkan beberapa informasi tentang Guru Wu kepada Anda, itu pasti akan bermanfaat. Petik 2. Xie berada tepat di belakang Tang Wulin dan sebenarnya agak tidak sabar saat melihat Tang Wulin berbicara dengan Liu Yuxin. Namun, ketika dia mendengar apa yang dia katakan, keinginan untuk menyeret Tang Wulin menghilang. Setelah mendengar keadaan ini, dia memperoleh pemahaman penting tentang bunga eksotis yang merupakan guru kelas mereka. Liu Yuxin berkata, Guru Wu adalah guru paling tangguh di akademi kami. Tidak hanya dia tampan dan memiliki tubuh yang bagus, tapi dia juga berpengetahuan luas dan multitalenta. Dia juga guru yang luar biasa. Dia bahkan telah berkultivasi hingga tingkat yang tinggi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah ahli nomor 1 di akademi kami. Saya pikir saya pernah melihatnya dengan setidaknya 6 cincin jiwa. Itu artinya dia setidaknya seorang kaisar jiwa. Petik 2. Kaisar jiwa, ini terlalu jauh untuk dibayangkan Tang Wulin. Dengan peringkat jiwanya saat ini, praktis tidak mungkin baginya untuk menumbuhkan 6 cincin jiwa karena dia tidak memiliki kemampuan untuk membeli jiwa roh yang kuat. Guru Wu Zhangkong sebenarnya memiliki 6 cincin. Dia sebenarnya orang yang sangat kuat. Kota Isi hanya memiliki beberapa kaisar jiwa 6 cincin, tetapi lebih dari itu, dia sebenarnya sangat muda. Baik-baik saja maka, aku akan pergi dulu. Jangan lupa untuk mengambil beberapa foto untukku. Item yang dia selipkan ke tangan Tang Wulin sebenarnya adalah kamera jiwa. Kakak senior, Tang Wulin memanggil, tetapi Liu Yuxin sudah melarikan diri. Dia sangat cepat dan mengejar Guru Wu Zhangkong. Kamu harus memberikan kamera itu kepada orang lain untuk diamankan dulu. Kamu tidak ingin menghancurkannya sama sekali, Xie berkata dengan dingin. Tidak apa-apa, ayo pergi, kata Tang Wulin sambil melirik ke arah Xie. Setelah keluar dari sekolah, Tang Wulin bertanya pada Xie, kemana kita akan pergi? Xie menjawab, kita akan pergi ke Isi Park. Tidak banyak orang di sana, jadi Anda bisa merasa nyaman, aku akan mencari seseorang untuk merawat lukamu. Petik 2. Tang Wulin hanya berkata, fakta akan membuktikan dirinya sendiri. Isi Park tidak jauh dari Isi Academy. Seseorang dapat mencapai taman setelah 10 menit berjalan dengan mengikuti jalan setapak di sebelah pintu keluar akademi. Taman itu dapat diakses oleh umum tanpa biaya sama sekali. Karena hari masih pagi, taman sudah dipenuhi banyak warga yang melakukan senam pagi. Saat dia pindah lebih ke taman, Tang Wulin secara bertahap merasa lebih baik. Perasaan kembali ke alam ini merevitalisasi jiwa bela diri di dalam dirinya. Tempat yang bagus, saya akan kembali lagi, Tang Wulin berpikir. Ketika mereka mencapai bagian taman yang paling dalam, di mana mereka bersembunyi baik dari yang lain, Xie berhenti di tengah-tengah area terbuka. Ini dia berbalik menghadap Tang Wulin. Tang Wulin berhenti pada saat yang sama, mengembalikan pandangan hati-hati ke Xie. Aku akan mengajakmu adil. Karena aku adalah master jiwa pertempuran sistem agility, aku akan mundur 50 meter. Saat aku bilang mulai, kamu boleh bergerak. Saat dia berbicara, Xie mulai bergerak mundur. Dia menolak menggunakan Tang Wulin. Apakah kamu siap? Suara Xie datang dari jauh. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam dan memusatkan pandangannya. Ayo mulai.